Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema peruntunganmu di minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonansi, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Sagittarius ya. Oke, Sagita, kita lihat di sini yuk, ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Sagita ya. Khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Kita lihat ada apa saja untuk para Sagittarius. Oke, Sagita, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman Sagita berada nih, semoga sehat selalu. Kemudian juga selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga dilancarkan puasanya. Oke, Sagittarius, kita langsung saja fokus. Kembali fokus ya untuk para Sagita nih. Dan seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu untuk setiap aspek kehidupan kamu ya tentunya para Sagita. Kemudian juga silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu, karena ini untuk energi peruntungan mingguan ya. Sagita, kita langsung saja tarik yuk. Ada kartu apa saja kah nih? Sagita, diawali kartu pertama ada Ace of Cup ya untuk Sagita. Kemudian di kartu kedua ada The Tower di sini. Kartu ketiga ada Seven of Swords. Kemudian juga kartu keempatnya Sagita ada Page of Swords. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan ya, untuk Sagita nih, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, kemudian juga rumah tanggamu, antara kamu dan si dia, siapapun dia ya, yang dekat denganmu, yang terhubung dengan kamu, yang berdiling denganmu. Semoga juga orang-orang yang kamu fokuskan tertarik juga energinya di sini, para Sagita. Kemudian di kartu kedua ini untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu. Kemudian juga di kartu keempat ini buat kesehatannya para Sagita. Oke. Kita langsung saja klarifikasi agar jelas nih pembacaannya ya, menuju arah mana para Sagita. Untuk Sagittarius, Sagita, kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Dalam bacaan cinta sudah diawali oleh Ace of Cup. Oke, Ace of Cup. Kemudian juga ingin mendampingi ini Three of Wands ya. Kemudian juga ada Six of Swords. Kemudian juga ada King of Wands. Kemudian juga untuk Sagita ada Two of Cup ya. Sagittarius, dalam bacaan cinta diawali oleh Ace of Cup ya. Sagita ini Ace of Cup itu perasaan yang besar gitu. Adanya perasaan yang besar ini bisa ditunjukkan oleh orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang berdiling denganmu, atau bahkan seseorang yang pernah terhubung dengan kamu. Ini juga ada kartu penantian, menunggu menanti. Ini banyak orang-orang yang nungguin kamu kah Sagita? Saya melihat seseorang seperti nunggu kamu gitu. Kemudian juga menanti kamu gitu ya untuk para Sagita. Six of Swords bergerak maju, King of Wands lebih kepada kamu itu bisa jadi sosok apa ya, sumber inspirasi bagi orang lain gitu ya. Bukan orang lain sih, tentunya orang-orang yang dekat dengan kamu. Kemudian juga Two of Cup, kebersamaan di sini untuk para Sagita ya. Sagittarius, Sagita ini adalah sosok penyemangat. Kamu itu adalah semangat seseorang. Kemudian juga kamu itu adalah harapan bagi orang yang mungkin nyaman ya ketika ngobrol dengan kamu gitu, ketika mendengarkan kamu di sini. Baik ketika ngobrolin masa depan ya, baik ketika ngobrolin masa depan atau ngobrolin tentang sesuatu hal, seseorang di sini nyaman gitu bersama kamu, para Sagita. Dari kamunya pribadi, kamu adalah sosok yang bisa membuat hari-hari mereka, siapapun mereka ya, lebih baik. Makanya saya melihat ada yang nungguin kamu, ada yang menanti kamu gitu, para Sagita. Ya,
kamu itu adalah semangat. Kamu itu adalah sosok yang menyemangati seseorang. Apalagi di saat mereka atau siapapun mereka lah ya, yang dekat dengan kamu ataupun yang terhubung dengan kamu ada dalam keadaan sulit. Terutama dalam keadaan hidup mereka ketika sulit, ya kamu itu adalah sumber penyemangat gitu untuk para Sagita. Entahlah apakah para Sagita ini sang motivator gitu ya, atau para Sagita ini kamu selalu semangat. Jadi yang luar biasa itu adalah semangat kamu gitu para Sagita. Orang lain banyak yang ngelihat seperti itu kepada diri kamu, ya, terutama dalam energi peruntungan di minggu ini untuk para Sagita. Ketika kamu dekat dengan seseorang, entah mungkin kamu dekat dengan seseorang atau bersahabat dengan seseorang juga sama gitu, ya, kamu adalah sang penyemangat, yang bisa membuat hubungan itu tetap tetap berjalan di sini untuk para Sagita. Jika dari segi energi hubungan pernikahan ini lebih kepada santuy gitu ya, santai hubungannya para Sagita ini. Para Sagita santai tanpa beban. Sehingga para Sagita, jika di sini kamu bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat kamu nyaman gitu ya, ya kamu nggak perlu menutupi perasaan kamu. Jadi nggak perlu berpura-pura, nggak perlu pakai topeng gitu ya untuk para Sagita. Untuk Sagittarius ini juga saya melihat tentang kebersamaan juga dengan seseorang sama gitu, ya. Untuk para Sagita, ini energi kamu tertarik juga, energi seseorang juga tertarik di sini. Ini adalah sebuah hubungan yang dimana bisa menyemangati, ya, seseorang tersemangati oleh kamu, para Sagita, atau kamu bisa tersemangati oleh seseorang. Untuk para Sagita ini, untuk energi hubungan pribadi, pernikahan pribadi sih ini santai, lebih kepada santai ya. Sehingga Sagittarius yang sudah menikah, yang terhubung dengan seseorang, ya kamu nggak perlu berpura-pura dalam sebuah hubungan, apa adanya aja gitu ya untuk para Sagita ini. Karena orang-orang yang terhubung dengan para Sagittarius ini sebetulnya termotivasi oleh kamu, para Sagita. Ya, mereka itu seperti tercerahkan, bisa cerah lagi gitu ya, atau bahkan bisa merasa hidup lebih baik lagi bersama kamu, dikarenakan kamu gitu untuk para Sagita nih. Ya, ini adalah hubungan yang bisa memancarkan suasana yang santai di sini. Perasaan kamu juga besar para Sagita. Perasaan seseorang juga besar di sini, ya. Nah, ini King of Wands. Terkadang untuk sesuatu hal yang ingin kamu bicarakan tapi tidak berani gitu ya dalam sebuah hubungan, nggak boleh seperti ini. Apa adanya saja untuk para Sagita agar hubungan bergerak laju ya. Di Six of Swords untuk para Sagita ini. Oke, Sagita, kita lihat ya untuk keuangannya para Sagittarius sudah ada The Tower. Untuk keuangan Sagita diawali The Tower, dan kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya, coba didampingi oleh kartu apa sajakah para Sagita. Untuk keuangan kamu nih didampingi oleh Age of Pentacles. Kemudian juga ada The Magician di sini. Kemudian juga untuk Sagita ada The Temperance, dan kemudian juga ada Seven of Cups untuk para Sagita ya. Sagita ini untuk energi apa? Keuangan. Keuangan para Sagita ini diawali The Tower. Jangan membuat segala sesuatunya menjadi sia-sia di sini. Ya, untuk para Sagita dalam hal uang ini mungkin lebih kepada banyak imbalan gitu ya. Jadi imbalan yang kamu terima ini adalah hasil dari kerja keras kamu. Begitupun juga ini akan ada pembelajaran gitu ya. Kemudian banyak Sagita yang akan semakin mengembangkan skillnya lagi demi dapat uang gitu ya, agar bisa dapat uang. Kemudian juga saat berikhtiarnya gitu untuk Sagita. Jadi ini adalah kartu yang menunjukkan pendapatan kamu bisa jauh lebih tinggi. Ini semua hasil dari keahlianmu untuk para Sagita. Kemudian para Sagita ketika menggunakan keuangan tetap harus bijak, karena awal kartumu saja sudah The Tower ya. Jangan sampai membuat keuangan kamu jadi sia-sia gitu. Hasil kerja kerasmu jangan sampai sia-sia misalnya untuk para Sagittarius ini.
Sagita ini, tapi saya melihat banyak para Sagita yang bisa menggunakan keuangan kamu demi pendidikan, entah buat background pendidikan, ataupun di sini kamu sedang mengejar apa? Mengejar gelar gitu ya, mengejar gelar untuk pendidikan, tapi kan buat masa depan misalnya. Nah, ada Sagita yang bisa menggunakan keuangan kamu atau berinvestasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk para Sagitarius ini. Atau misalnya kamu punya anak gitu, Sagita misalnya ya, ini contoh kecilnya, kamu punya anak, kamu bakal ngemodalin abis-abisan anak kamu demi jangka panjang, demi masa depan yang jauh lebih baik gitu ya. Adalah situasi-situasi seperti itu untuk para Sagita, baik buat pendidikan anak-anakmu atau bahkan buat pendidikan kamu sendiri gitu untuk para Sagita. Tetapi ini juga adalah kartu yang memperingatkan kamu agar kamu tidak terlalu menekankan pekerjaan, apalagi sampai mengorbankan keseimbangan. Kerja terus, mengabaikan keseimbangan, mengorbankan keseimbangan gitu ya untuk para Sagita. Karena ini tentang mengembangkan keamanan uang. Kamu itu seperti ada yang ingin menjadi mandiri ya secara finansial untuk para Sagita, atau banyak Sagita yang ingin menguasai suatu skill atau bahkan keahlian di sini. Ya, semoga apapun itu dedikasi kamu ya bisa membuahkan hasil untuk para Sagitarius ini. Ya, untuk keuangan Sagita. Oke. Dan kita lihat ya untuk dunia karir ya para Sagitarius. Dalam dunia karir sudah ada Seven of Swords. Seven of Swords itu cara, strategi, langkah. Tapi kita lihat ya untuk kartu-kartu yang mendampinginya para Sagita. Ada The Lovers di sini didampingi oleh The Lovers, kemudian juga ada Four of Cups dan juga ada Ace of Swords dan juga ada Ace of Swords untuk para Sagita. Sagitarius, dunia karir kamu ini, saya melihat para Sagita, kamu bekerja apapun pekerjaanmu, apapun usaha kamu ya, apapun bisnis kamu juga lah, tolong usahakan harus bisa membangun ikatan yang kuat, terutama dengan rekan kerjamu, dengan orang yang ngajak kamu kerja, dengan seseorang rekan kerjamu gitu. Ini penting, ini sangat penting untuk kesuksesan kamu di sini ya untuk para Sagita. Lebih kepada mendorongkan kerja sama tim. Ini mungkin ada kerja sama tim. Apalagi jika para Sagita yang kerjanya itu dibantu orang, ditolongin orang, harus kerja sama, adanya kerja tim ya, ini pasti harus solid gitu kan. Harus solid di tempat kerja. Ini bisa membantu kamu setidaknya untuk menyesuaikan diri ya dengan lingkungan baru gitu, dengan lingkungan baru, atau di sini setidaknya kamu bisa menyiapkan landasan lah untuk pertumbuhan buat kedepannya atau bahkan buat masa depan kamu di sini. Sagita ini lebih kepada tentang lingkungannya juga, lingkungan di tempat kerja atau situasi di tempat kerja. Ketika di sini kamu ingin lingkungan kerja yang produktif atau baik-baik saja atau damai, kamu harus punya ide-ide baru di sini, ya. Nah ini kan Seven of Swords, harus punya ide-ide baru. Atau di sini kamu harus banyak ngobrol, berinteraksi dengan kolega yang lebih dalam, harus ramah gitu ya saat bekerja para Sagita. Nah itu semua yang bisa meletakkan dasar yang kuat gitu ya untuk dunia karir kamu. Kemudian juga kepada kamunya adanya pengembangan pribadi. Ketika membangun hubungan ini bisa menunjukkan kemauan gitu ya. Jadi kamu itu bisa dilihat bahwa kamu adalah sosok yang mau diajak kerjasama, ingin diajak kerjasama, atau bahkan adanya kemauan untuk bekerja sama gitu ya untuk para Sagita. Simple sih, jalin hubungan yang baik ketika bekerja, apapun pekerjaanmu di tempat kerja, terutama dengan rekan kerja. Kemudian jadilah sosok Sagita yang bisa diajak kompromi, gitu saja. Simple ya, ramah gitu kamu saat bekerja, jangan judes ya saat bekerja. Oke, untuk Sagita. Next, untuk dunia kesehatannya para Sagitarius, sudah ada Page of Swords di sini Sagita. Dan kita lihat ya untuk kartu-kartu yang mendampinginya, sudah ada Page of Swords didampingi oleh kartu apa sajakah para Sagita. Page of Swords didampingi oleh King of Pentacles, kemudian juga ada Ace of Pentacles, dan juga ada kartu The Death, kemudian juga ada di Hierophant.
Nah, Sagita ini untuk di dunia kesehatan pay just worse, ini tentang sesuatu hal yang kamu harus fokuskan lagi sepertinya para Sagita. Ini sebetulnya mewakili kebutuhan. Jika kamu butuh istirahat, harus istirahat. Ya. Kemudian juga harus punya sudut pandang baru di sini, Sagita. Jangan sampai di sini terlalu memaksakan diri. Jika udah capek, nyerah gitu. Jika capek, istirahat. Untuk para Sagita, ini adalah kartu-kartu yang menunjukkan jangan sampai ini masalah kesehatan terus-menerus, atau yang harusnya kamu sembuh, penyembuhannya itu lambat gitu, lama banget sembuhnya untuk para Sagita. Atau adanya kebutuhan, ini adalah kartu sebagai peringatan bahwa di sini kamu harus bisa mencari perhatian medis ya untuk kondisi yang mendasarinya. Jadi harus periksakan ke dokter jika ada yang kamu rasa gitu, jangan didiemin aja untuk para Sagita ini. Kemudian juga tentang kesabaran. Ya, jika sakit harus sabar dong. Jangan sampai marah-marah saat sakit gitu ya untuk para Sagita. Menyeratkan tentang kesabaran, kemudian juga pendekatan yang komprehensif di sini. Terutama kamu yang pengen sembuh, para Sagita. Untuk penyembuhan, ya, untuk para Sagita. Jadi ini lebih kepada indikasi kondisi. Ini seperti ada tekanan darah tinggi atau bahkan diabetes gitu ya. Atau para Sagita yang pengen hamil seperti sulit di sini. Nah, ini adalah hal-hal yang membutuhkan penilaian ulang kesehatan yang lebih menyeluruh atau bahkan ada kaitannya dengan spiritual untuk para Sagita. Ya, silahkan untuk para Sagita, jangan sampai terlalu memaksakan diri di sini. Ya, untuk Sagita, apalagi Sagita yang bekerja nih, silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih untuk para Sagita ya. Jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.